bos. Ngale bos. Ngale bos, jangan bos. Sing ngerti ampere pun bukuan ampere kan ini. Ngale bos. Tancap gasnya cas kita nih. Jadi jam budok itu nih. Udah nih kok jam tanya ini jam 4 yang keluar dah. Sabar bos. Nah jadi aku terus kesiuh kene nih bos, kaki hijau sebenarnya nih bos. Di sing nawang sekijol di sing nawang jadwal. Ini belum bos ngoren. Ingatan jemput bos, langsung berangkat gitu bos. Jika orang kemuruk nope. Ya jangan sampai kok. Jika kemuruk nope. Yani rago ngalih penari topeng, maestro topeng. Pangsekan rago bisa sing ulah melajah. Rago tepang bisa, sebagai generasi muda itu harus bisa melestarikan budaya. Buat harus cari yang memang yang betul-betul ahlinya. Yani bukan topeng. Yani Jadi ya bos. maestro topeng, topeng. Oh, pakai jasa ini orang terkenal loh bos. Tuh, jangan. Wih, ini demon nanti ini nih. Selamat. Nah. Kalian yang dong solahnya ini nggak pagi itu. Nah, gas. Bukas, putlah kabar mobil ini. Hampir mobil ben liu orang tengah. Swastiastu dan ngalih pakai. Kan jalan itu. Ya benar aja tuh bos, benar. Singkat tadi lalu lintas sopan. Yes. Megang bakso nggak motor nih ya. Kan bersama mungkin. Halo timbal. Mungkin sentung akan melajah nopeng. Ijo melajah nopeng mungkin bos. Ijo kayak apa bos? Bunyi di buang ke villa tuh kan susah tuh. Niki semeton yang sarang sami niki pengiring Bos, dak liu bos. Nak onyan dot bisa ngigal. Ya onyan semakin banyak semakin bagus. Lagi jak mana bos lah tu jak udah ni bos melestarikan jak 6. Mending kan. Niki semetone nu ngiringan bos sarang sentong. Mungkin carane. Lawan. Bos, aja bos. Cek sana ke sone ke. Ya. Mewah oleh hadong kene ho kompak antara ayah dan anak itu. Menokada Grup yang pertama kali Wenten lanang kekali seni ini yang tiang rasakan, yang tiang pelajari pendalaman seni, terutama tidak boleh menggurui penonton.
Itu segudang pengalaman beliau. Intinya kan dari Pergino saya tadi sombong. Pemirsa, semakin lama wawancara Niki akan semakin menarik dan semakin seru karena ranah berikutnya saya akan wawancara habis anak dari Aji Lingsir, artinya Sugro Gusti Ngurahwinyo, anaknya sekarang mau kita wawancara bagaimana trik beliau belajar meneruskan kebesaran dari Topeng Tugek. Dan ingat, tontonlah selanjutnya kisah Niki di channelnya Pekak Gaul STI Bali. Check it out. Om Swastiastu. Terus. Teman-teman itu Dane, sementara kami dimanapun Anda berada. Kebetulan hari ini tiang Sadang Murahono wenten ring Sanggar Topeng Tugek Carangsari. Tiang ingin tahu lebih detailnya tentang bagaimana sesungguhnya kewentenannya Topeng Tugek Carangsari punika dan bagaimana beliau memberikan duplikasi, mentransfer ilmu pada generasi berikutnya bekas dan anak kandung beliau satu-satunya. Nah. Teman kita dulu ini tidak masuk ya. Kok bisa gitu loh. Nah dulu dan ingat jangan lupa subscribe channel kami Umas Seni Kak Gaul STI Bali kesarangan Murah Ono. Nah, Gebuh Production STI Bali. Nah, jadi sekarang teman kita, sahabat kita, anaknya beliau. Gusti wartawan. Seorang dalang. Pergino Topeng. Ya. Misi kedua di Stibia Bandung. Gitu. Nah, Terus Niki makin yang Niki kan seorang ayah sama anak. Dalam proses pembelajaran Niki, apakah sama ketika dia belajar sama guru? Dan apakah ada rasa tanggung belajar sama beliau Niki ayahnya? Puniki patut. Kalau tiang berusaha sekali agar style Topeng Tugek Carangsari itu tidak terputus dan ada regenerasinya. Kebetulan tiang sendiri berkecimpung di bidang itu, di bidang seni. Tiang berusaha menyerap apa yang menjadi keahlian daripada Ajiknya sendiri dalam hal ini memainkan peran sebagai Topeng Tugek Carangsari. Cara atau proses belajar tiang itu sama persis dengan apa yang kita dapat pada seorang guru, baik di sekolah maupun di mana. Seperti apa yang disampaikan oleh Haji Tiang, ketika kita mau mencari dan kita mau bertanya, tentu ilmu itu akan kita dapat. Sepanjang kita tidak mau mencari, tidak mungkin ilmu itu akan datang. Nah, Tiang harus proaktif. Pada momen-momen dan kesempatan tertentu di rumah ataupun di mana, jika Tiang memiliki pertanyaan, Tiang tanyakan langsung sama Haji. Tanyakan langsung bagaimana caranya, bagaimana solusinya. Tetapi dari sekian teknik belajar, cara Tiang belajar untuk menyerap ilmunya Haji, ternyata cara belajar yang paling ampuh itu adalah dengan cara menyaksikan langsung di lapangan. Menonton langsung. Dan teknik itulah yang paling baik, paling bagus dilakukan oleh Haji Tiang. Ketika Haji Tiang pentas, waktu dari kecil Tiang sudah diajak ikut menonton. Ikut menonton pentas, kadang-kadang Tiang di belakang rangki diam, kadang-kadang Tiang di depan sebagai penonton. Ternyata dengan menonton langsung itu lebih masuk ilmu. Ketimbang kita belajar di atas meja ataupun secara langsung tertulis dan sebagainya. Menurut Tiang semua proses belajar baik, tetapi yang paling baik itu adalah menonton langsung. Dan langsung Hajinya pentas. Nah, jadi tanggung jawab. Tanggung jawab sebagai seorang anak Topeng Tugek Carangsari. Apa yang akan Jung lakukan ke depan terhadap pelestarian Topeng Tugek ini? Dan nama besar. Terus bagaimana trik-trik, adakah langkah-langkah untuk berbagi
untuk generasi muda kita di Bandung tentang kesana ketopengan dong. Tadi itu dong. Ya, nggih. Jadi begini, Titiang merasa berkewajiban untuk melestarikan nama besar Topeng Tugek Carangsari, tetapi tentunya setiap manusia, setiap orang membawa kelahirannya tersendiri. Tidak, Tiang rasa diri Tiang tidak akan mungkin seperti ayah Tiang, seperti adik Tiang, seperti beliau. Karena beliau sudah membawa kelahirannya sendiri, Tiang pun sendiri membawa karma Tiang sendiri. Sidik jari kita juga berbeda. Tidak mungkin keahlian orang itu sama persis, walaupun itu anak kandung. Walaupun Tiang setiap hari bersama Aji, walaupun Tiang terus mengikuti beliau pentas, tetapi ilmunya tidak akan mungkin Tiang 100%. Tetapi prinsip di Tiang, daripada style ini terputus, minimal bisa melanjutkan, walaupun tidak sebaik beliau. Cara-cara atau teknik Tiang melanjutkan ini ya tentunya dalam setiap pentas, Tiang tetap mengedepankan style Topeng Tugek Carangsari yang merupakan style bebadongan. Tiang pertahankan dengan teguh style ini agar tidak hilang. Banyak teman-teman yang belajar ke Aji, ke sini ke sana juga, Tiang juga sarankan kepada Aji agar tetap konsisten terhadap style kita ini. Kita sudah memiliki banyak kelebihan terhadap style ini dan kita hanya memelihara. Yang sekarang tugas Tiang adalah memelihara, mempertahankan dan melanjutkan. Dari segi tata pentas seperti yang diberikan kemarin, bagaimana sebenarnya style dari Carangsari itu sendiri yang menjadikan ciri khasnya dan ciri khas pertunjukan, baik itu dari struktur pertunjukannya, penyajiannya itu kan menjadikan ciri khas bahwa oh ini lo Carangsari, ini Topeng Tugek, tapi ini menjadikan ikonnya lah. Jadi beberapa kriteria yang menjadikan style Carangsari ini merupakan sebuah style yang dianggap sebagai style bebadongan, ada beberapa. Ini yang pertama dari segi struktur pertunjukan. Struktur pertunjukan Premon yang ada di Carangsari, yang ada di Badung seperti biasanya. Ini menjadi acuan juga bagi daerah-daerah yang lain. Jelas yang kalau Premon jelas sudah yang pertama itu adalah Condong atau Desorai itu gitu. Yang kedua kemudian Galuh. Yang ketiga lainnya ya dengan penasar kecil. Kemudian ada tokohnya di sana, mungkin mantri sebagai tokohnya, kemudian Topeng juga keluar sebagai tokoh, umpamanya tokoh Bendeso, tokoh Parano, ataupun tokoh-tokoh yang lain. Kemudian setelah itu Babon Resa. Itu dari segi struktur pertunjukan. Kalau berbicara Topeng Pajak kan kita semua sudah paham. Kalau berbicara dengan Topeng Pancel kita sudah paham. Yang menjadi ciri khasnya itu adalah Topeng Premon, ya Carangsarinya. Itu dari segi struktur pertunjukannya. Laris yang merupakan ciri khas di Carangsari ini, style Carangsari, style Bebadong ini adalah tembangnya. Tembang yang merupakan ciri khas ini adalah tembang yang dibawakan oleh Haji Tiang sendiri. Tembang penasarnya. Kasalampun megendeng Haji Gempur yang taman niki. Bait pertama saja orang sudah tahu itu pasti Topeng Tugek Carangsari. Karena beliau itu memiliki ciri khas gendeng penasar. Yang tidak ada di tempat lain. Karena beliau menciptakan sendiri. Seperti yang disampaikan oleh Haji yang tadi, Topeng Tugek ini lahir dari pengalaman pribadi, dari penggalian diri sendiri, tidak melalui rujukan orang lain. Sehingga ini merupakan sebuah penciptaan. Yang namanya penciptaan jelas pertama kali, dan yang pertama ini diikuti oleh yang lain. Itu yang kedua terkait dengan dari segi tembang. Tembang penasarnya khas sekali. Tembang wijilnya Pak Lemut, Pak Nangreko khas sekali. Kasalampun memunyi nih kau cek ngebom bencarang. Kemudian tembang dukuhnya, ucapan dukuhnya, ucapan perandonya, dan yang paling merupakan ciri khas adalah gending Topeng Tugek. Dan gending Topeng Bongol. Niket gending Topeng Bongol, gending Topeng Tugek, niket tidak ada di buku. Tidak ada pada lingsonya, tidak ada nong nang ding ding dongnya. Beliau menciptakan sendiri gending itu.
Sehingga merupakan ciri khas yang lahir, yang keluar dari hasil pencipta. Itu yang kedua. Yang ketiga yang merupakan ciri khas Carang Sari adalah dialognya. Dialognya niki bagaimana di dalam dialog tersebut bersumber dari cerita, tetapi bisa membuat lucu. Dan cerita membuat lucu. Lelucon ini diambil daripada cerita yang dibawa. Begitu tengah satu kalau mulai, tetapi ngelibag. Tadi lucu. Dan lucunya niki tidak jorok. Lucunya berkualitas dan berbobot. Itulah yang merupakan mungkin ciri khas. Ini mau mengundang keinginan kita untuk melihat langsung. Dan yang terpenting, Rah masih sebagai regenerasi. Zaman dulu beliau tuh sudah kreativitasnya tingkat tinggi loh, membuat identitas sendiri. Beliau sudah menciptakan, saya harus membuat ini, akhirnya menjadilah sebuah ciri khasnya. Dan makanya jadi itu kita boleh terinspirasi, tetapi jangan plagiat, jangan copy paste. Belajar kreativitasnya perlu kita menggali ciri khas kita untuk kita tunjukkan, kita tahankan. Dasarnya apa toh? Belajar. Saya sombong dasar. Dan Pak Dot dan Dik Murah, satu hal penting yang Titiang dapat amati setelah Titiang mengikuti perjalanan haji, bahwa di dalam pertunjukan Topeng Tugek Carang Sari niki, kuncinya ketiga generasi, ketiga tahapan daripada penonton harus dipenuhi. Ketiga golongan ini harus dipenuhi. Yang pertama anak-anak. Konsumen itu anak-anak. Begitu mulai pertunjukan niki anak-anak pukul pertama. Kalau anak-anak tidak dapat santapan pertama, hilang mereka. Dan mereka tidak sabar. Anak-anak pasti tidak akan menonton sampai akhir. Karena mengantuk dan besoknya sekolah. Jadi anak-anak itu harus dikasih santapan pertama. Yang kedua, remaja. Bagaimana lelucon dan dialog di lingkungan remaja. Nikau bang, para tuno-tuno. Ya anak-anak dan tuno-tuno niki bang tutur, ya kelkiah, kelkalina. Jadi di pertengahan remaja niki wajib mendapatkan santapan daripada tontonan. Yang ketiga, penonton yang paling dekat niki biasanya nelingsir-lingsir. Deman ken tutur, deman ken tatwa siduri jang niki. Niki anak-anak, remaja dan orang tua niki ketiganya harus mendapatkan santapan daripada tonton niki. Satu tidak mendapatkan penonton santapan, petunjuk niki akan tidak bagus. Betul pas nih kok. Dan kan jujur aja nih kita yang oleh ilmu dan nih oleh ilmu baru nih artinya sebagai pelaku tuh jangan nyepelin atau jangan mengabaikan ketiga unsur nih. Ketiga penonton niki wajib. Udah campak. Ya. Bagian dari penonton. Betul. Nah, kecuali nak punya anak mabuk, kira-kira. Nah. Tadi kan Jungtutnya sudah memberikan pemaparan yang sangat luar biasa dan ini merupakan menjadikan pendidikan atau pelajaran bagi kita. Iya, kan juga senang nari. Betul, apalagi pelaku saya. Apalagi teman-teman di rumah. Tadi kan sudah dari Ajungnya sampai anaknya. Sekarang lagi kita tantang. Berarti tantang niki. Tapi niki. Tapi gratis nggak? Bagaimana seorang Guntut satu panggung dengan hajinya. Dan sekaligus kita Nunas dikatakan menjadi teman style Carang Sari itu yang sampai sekarang disebut menjadi style Badung itu. Itu yang terpenting. Betul. Dumbang kijai jangan kemana-mana dulu. Kita break sebentar. Habis ini kita akan saksikan beliau ini. Sang ayah dan sang anak dalam satu panggung untuk Tugek Carang Sari. Mulai.
Enggak milu lah. Nulis tadi kalau kena saya tadi milu kamu. Ya, coba